Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dengan belajar daring. Pada pelajaran bimbingan konseling kali ini, kita akan mempelajari materi tentang pengembangan sikap mandiri. Anak-anakku, dalam perjalanan hidup, kita dituntut untuk bisa hidup mandiri, sehingga tidak tergantung atau selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, adalah contoh-contoh pembiasaan sikap mandiri sejak dini. Yang pertama, yang kita pelajari pengertian sikap mandiri. Sikap mandiri adalah berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan diri sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membebani orang lain. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mandiri. 1. Sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan kompetisi yang positif akan memperlancar perkembangan kemandirian remaja. 2. Sistem kehidupan di masyarakat. Lingkungan masyarakat yang aman dan menghargai ekspresi potensi remaja serta tidak terlalu hierarki akan mendorong proses kemandirian remaja. 3. Gen atau keturunan orang tua. Sifat-sifat kemandirian yang dimiliki orang tua akan berpengaruh terhadap proses kemandirian remaja. 4. Pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh dan mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian remaja. Jika orang tua menciptakan suasana aman dalam interaksinya dengan keluarga, maka akan dapat mendorong kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Yang ketiga yang kita pelajari, kemandirian ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, mandiri secara emosional. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya emosi dari orang tua. Yang kedua, mandiri secara sosial. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk bisa mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain. Yang ketiga, mandiri secara intelektual. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk sanggup mengatasi berbagai masalah tanpa membebani orang lain. Yang keempat, mandiri secara ekonomi. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan bisa mengatur ekonomi dan tidak bergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua. Yang keempat, yang kita pelajari tip-tip atau prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi yang perlu dimiliki oleh remaja seperti kalian. 1. Suka bekerja keras. 2. Bersikap hemat, jadi kalian tidak boleh boros ya anak-anak. 3. Gemar menabung. 4. Memiliki rasa belas kasih terhadap sesama. 5. Tidak suka pamer. Dan yang keenam, berpenampilan wajar dan sederhana atau tidak berlebihan. Nah, yang kelima, mengapa sikap mandiri perlu kita pelajari sejak dini? Pentingnya sikap mandiri. 1. Sikap disiplin, kerja keras, dan mandiri perlu diterapkan dan dilatih sejak dini agar kelak memiliki kepribadian mandiri. 2. Dengan sikap mandiri berarti Anda berusaha menggali kemampuan diri Anda sendiri.
3. Perlu latihan supaya tidak tergantung dalam segala sesuatu terhadap orang lain. 4. Sikap mandiri dalam kehidupan pribadi seseorang dengan sendirinya menimbulkan sikap percaya diri. 5. Sikap mental meminta sedini mungkin harus dihindari. Tanamkan pada diri sendiri bahwa semua orang diberi kemampuan lebih. Dan yang keenam, yang terakhir, sikap malu dan rendah diri akan menghambat kemandirian seseorang. Demikian anak-anakku materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jaga kesehatan, jaga iman, imun, dan aman agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.